Itu namanya court calendar. Jadi ketika begitu persidangan, nanti kita akan jadwalkan masing-masing punya hak dakwaan, jawaban, kan begitu, tanggapan, selap. Saksinya misalkan jatahnya 2 kali, kanan 2 kali, di penasihat hukum 2 kali, di penuntut umum sama-sama dijadwalkan demikian. Tapi praktiknya nanti apakah nanti akan 2 kali, atau nanti akan 1 kali, atau mungkin ada tambahan jadi 3 kali, nanti tergantung bagaimana di lapangan. Baru bisa ditahan. Kalau memang dari tahap awal dia ditahan, pengadilan melanjutkan penahanan. Kalau memang dari tahap awal belum ditahan, pengadilan akan menilai dulu ini perkara bisa ditahan tidak. Kalau ternyata bisa ditahan, apakah memenuhi persyaratan untuk ditahan? Jadi tidak sembarangan. Nah, itu ada prosedurnya secara administrasi. Hari ini kan baru sidang pertama. Kita tidak tahu apakah nanti majelis hakim akan mempertimbangkan akan dikeluarkan penahanan atau ternyata tidak dikeluarkan penahanan. Nah, itu menjadi kewenangan di masing-masing tingkat ya. Nah, yang memang harus terbuka tetap terbuka, yang tertutup tetap tertutup. Nah, jadi perkara seperti ini apakah sidangnya tertutup terbuka? Kalau saudara mau nonton, bisa dari pengadilan, bisa dari kejaksaan kalau memang disediakan ya. Itu memang kalau ditahan dari lapas itu bisa. Hanya saja sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan, sepanjang tidak melanggar protokol kesehatan. Untuk materi berikutnya, kira rekan-rekan bisa tanya kepada JPU karena pada hari ini baru pembacaan surat dakwaan. Gitu. Selaku penasihat hukum, ya kita menurut aturan saja. Kalau memang itu seminggu 2 kali, ya kita ikuti seminggu 2 kali. Tapi kami sendiri penasihat hukum belum ada mendapat bahwa itu 3 kali seminggu itu belum ada. Cuma nanti ini sidangnya nanti ditunda hari Rabu. Untuk berikutnya mungkin bagaimana tentang jadwal sidangnya itu nanti kita turun aja dari majelis hakim. Ini kan kopi. Ini kan zoom kan. Nah, sidang tidak tertutup, sidang terbuka, gitu loh. Nah, cuma karena kopi kita memenuhi proses prokes, dan begitu. Tidak, kalau umpamanya nanti itu tidak online lagi, oke, bisa terbuka. Sudah acaranya sudah terbuka juga, gitu. Penasihat hukumnya itu ada eksepsi. Nah, kebetulan ini tadi tidak ada, saksi saya juga belum siap. Makanya majelis hakim saya dan majelis hakim bersepakat untuk hari Rabu tanggal 5 Januari 2020 itu pemeriksaan saksi-saksi nanti dari kurang lebih 24 saksi, kurang lebih nanti kita panggil maraton. Mungkin yang pertama kita panggil antara 5 atau 7 saksi dulu, 5 atau 7 saksi dulu. Maksudnya nanti kalau agendanya ditunda kapan, kita panggil yang lain. Jadi itu dari kejaksaan, Pak? Dari kejaksaan, karena pembuktian itu pembuktian dari pihak pelapor di besok hari Rabu itu yang kita agendakan dari pihak pelapor dulu atau yang dirugikan, yaitu saudara Amben, salah satunya yang dirugikan saudara Amben atau pelapornya saudara Amben. Yang kedua Bilhati selaku penasihat hukum atau orang kepercayaannya saksi korban itu, terus saksi dari PU, saksi dari kecamatan, saksi Burhanuddin, terus saksi siapa lagi agak lupa saya karena banyak sekali saksi. Tapi antara lain kelima itu yang saya sebutkan akan saya panggil. Kalau maraton benar karena saksi banyak ini Pak. Saksi banyak. Nah, karena mengejar waktu juga. Ketua Majelis Hakim ada Bandung. Tapi entah itu nanti berubah lagi dari sananya, saya cuma ngikutin aja karena kejaksaannya kan cuma melaksanakan penetapan dari pengadilan. Sudah infonya sih pindah, tapi SK-nya belum ada. Nah, makanya takutnya ini kalau istilahnya kita pindah dan sidangnya belum selesai,
kasihan beliau bolak-balik paling nggak kan harus menyelesaikan semua tanggung jawabnya di sini atas persetujuan semua antara saya selaku penuntut umum, penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa, terus ketua majelis hakim. Itu disepakatin dulu. Kalau nggak sepakat pun satu minggu ikut. Nah, kita menginformasikan penetapan tersebut melalui penasihat hukumnya Mangkona Wedang bahwa sidang hari Senin tanggal 3 Januari 2020 dengan agenda dakwaan. Setelah itu kita untuk memilih mau di kejaksaan atau di pengadilan monggo, atau di tempat kantor penasihat hukum terdakwa, itu tidak masalah. Saya bicarakan kemarin sama Mbak Marni. Pertama, istrinya menjamin. Ada menjamin, Pak? Ada menjamin dan surat tertulis bermaterai ditujukan ke Kejaksaan Negeri Brebes ini. Yang kedua, kan di dalam kuhap juga diatur itu yang menjamin salah satu pihak keluarga. Yang kedua, penasihat hukum selaku pengacaranya saudara terdakwa Pak Jasmin. Terus yang ketiga, ada yang menjamin wakil ketua dewan dari partai PKS. Itu juga. Yang keempat, bahwa Pak Jasmin ini kan aktif di DPRD Bro. Makanya dengan pertimbangan itu, apalagi ditambah pas waktu penyidikan di Polres atau di kepolisian itu tidak dilakukan penahanan. Makanya kita punya kewenangan sendiri-sendiri berdasarkan KUHP pasal 20 ayat 2. Itu istilahnya penuntut umum bisa meneruskan apabila nggak ditahan dari penyidik dengan alasan-alasan yang tadi keempat itu tadi. Nah, ini udah 5 pertimbangan saya itu. Siap.